Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Kita masih dalam uraian tentang faslun fil kitab, tentang kitab, dimana kemarin kita bicara tentang jejak digital, bahwa tulisan itu merupakan jejak digital yang tidak bisa dihapus, ya, tidak bisa dihapus. Maka kita harus mempersiapkan bahan-bahan untuk menulis supaya kelak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lanjutan daripada uraian kitab itu disebutkan Haddatsana Ibnu Humaid. Ya. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, qala, beliau berkata, Thana Ya'qub Al-Kumi. Bercerita Ya'qub Al-Kumi, qala, ia berkata, Thana Ahi Isa ibnu Abdullah bin Sabit As-Sumali, ya. As-Sumali. Jadi bercerita saudaraku Aisyah bin Abdullah bin Sabit As-Sumali. Terakhir dari siapa? An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, Ibnu Abbas, Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, menciptakan an-nuna, nun. Wahya, dan nun itu adalah ad-dawatu, tinta. Kita mengenal surat Al-Qalam setelah surat Al-Mulk. Itu diawali dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan huruf nun. Nun, demi huruf nun. Nah, apa yang dimaksud nun di situ? Ibnu Abbas mengatakan wahya ad-dawatu, ia adalah tinta. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan setelah nun itu al-qalama, qalam. Nah, rangkaian ungkapan daripada Abdullah, ya, Ibnu Abbas ini, ya, pada Ibnu Abbas, ya, ini membuktikan bahwa betapa pentingnya tulis menulis kitab itu. Karena Allah pertama kali menciptakan bahan bakunya tulis, namanya ad-dawat, yang digambarkan, dilambangkan dalam huruf nun. Lalu setelah itu al-qalam, alat tulisnya. Nah, kita tentu berpikirnya tidak konvensional. Alat tulis menulis sekarang ini sudah sangat modern dan liquid. Saya katakan liquid karena begitu ada peristiwa, begitu pula tercatat. Itu sekarang. Coba, dengan media sosial yang luar biasa dahsyat kecepatannya, begitu ada pihak yang mengetahui tentang suatu peristiwa, lalu mendokumentasikan dalam alat-alat yang dia pegang, apa itu HP dan seterusnya itu. Dan seketika itu pula peristiwa itu akan tersebar sebagai bahan tulis, ya, yang bisa dilihat, dibaca, dan dikomentari. Makanya kita melihat, ya, fakta ini menjadi penting. Tidak ada satupun yang tidak terdokumentasikan, ya, semuanya ada jejaknya. Maka disebut hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Jadi nastansihu ini semua tercatat. Maka benar kalau kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Qalam itu nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, jadi setelah ad-dawat yang berupa nun, alat bahan tulisnya, lalu alat tulisnya. Nah, setelah lengkap ada bahan tulis dan alat tulis, yaitu tinta dan pena, maka kemudian faqala, Allah berfirman, uktub, dengan memerintahkan makhluk baru yang namanya kolam itu untuk menulis. Uktub, ya. Qala, berkata kolam itu,
Jadi pena itu menjawab ketika diperintahkan, wahai pena tulislah. Maka pena itu menjawab, kolam itu menjawab, ma apa aktubu yang aku tulis. Gitu ya. Jadi setelah bahannya yaitu tinta dan alat tulisnya lengkap, Allah perintahkan kepada pena itu untuk menulis. Lalu ditanyakan, apa yang saya tulis? Ma apa aktubu yang saya tulis? Qala, Allah berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Uktub, tulislah ma apa-apa huwa yang itu kainun suatu peristiwa ila yaumil qiyamati sampai kelak di hari kiamat. Apa saja itu? Min amalin ma'mulin. Dari seluruh aktivitas yang terjadi. Jadi seluruh peristiwa yang terjadi dari mulai sekarang sampai nanti hari kiamat tulis. Masya Allah. Jadi kita ini ya betul-betul apa ya, yang kita kerjakan ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sudah tertulis demikian rupa sejak ketika Allah menciptakan tinta dan pena itu. Kemudian birrin au fujurin, tulislah segala peristiwa dari mulai sekarangnya sampai ke hari kiamat. Nah, baik itu birrin sesuatu yang baik, ya, au fujurin atau yang buruk. Tulis semuanya. Istilahnya yang merah, yang putih, yang hitam, semua tulis. Birrin au fujurin. Kemudian auriskin maksumin. Tulis juga auriskin atau rizki maksumin yang terbagi. Tulis semuanya. Dari mana rizki itu didapat, ya, bagaimana cara pembagiannya, lalu masing-masing dapat berapa. Jadi begini ya, kalau kita kemudian dapat 100, yang lain kok 1 juta, kita nggak usah iri, memang bagiannya begitu gitu ya. Bahwa kemudian kita termotivasi untuk mengubah takdir, wah itu memang satu motivasi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu contoh begini, kita mengenal Pak Thohir. Pak Thohir itu bapaknya Erik dan Boy Thohir. Itu kan orang miskin dulu. Tidak punya apa-apa. Dia lahir di kampung di Gunung Sugih, di Lampung Tengah. Tidak punya apa-apa. Sampai untuk sekolah yang nyekolahkan tuh saudaranya. Disekolahkan SMP-nya di Metro. SMP. Kemudian oleh gurunya di SMP itu, dia dimotivasi untuk sekolah ke Jawa, yaitu ke Solo. Ya, kalau tidak salah ke Solo, yaitu SEMEA ya, sekolah menengah ekonomi atas ya, sekarang SMK gitu ya. Bayangkan. Tapi Thohir ini punya semangat kerja yang tinggi, punya kejujuran, punya mental tanding. Jadi dia walaupun sekolah di usia itu dia sudah kerja serabutan. Sampai kemudian dia keluar dari SMEA itu dia mengadu nasib ke Jakarta. Dia kerja di perusahaan Union Carbide. Sampai kemudian jadi manajer. Nah, di saat itulah dia kemudian dapat tantangan dari temannya. Ya, dari temannya yang diajak untuk mendirikan perusahaan namanya Astra. Sekarang kita mengenal Astra. Itu dari nol. Nah, dia tinggalkan zona nyamannya dia sebagai pegawai di perusahaan multinasional, lalu dia justru memilih memulai usaha baru, rintisan usaha baru yang sekarang menggurita menjadi konglomerat anak-anaknya itu. Nah, dari yang miskin seperti Pak Thohir itu kemudian menjadi kaya raya konglomerat ya, yang sekarang terkenal sebagai orang terkaya juga, itu adalah ini. Apakah Rizkin Maksumin? Ya Rizkin Maksumin, dia dapat bagian rezeki yang seperti itu. Walaupun toh dulunya dia adalah orang miskin. Bagaimana proses dia ke sana? Sunatullah. Ya, sunatullah kerja keras, ya, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tidak mudah menyerah terhadap apapun yang terjadi. Dia tidak pernah menyerah sekalipun langit terbelah, kira-kira begitu. Halalin au haramin, tulis saja semua, kata Allah kepada kolam, baik itu yang halal ataupun yang haram, ya, semua tulis. Lalu
setelah ditulis, semuanya ditulis, lalu kita disuruhnya untuk apa? Ilzam kulla syai' min dzalika sya'nuh. Ya, tetapkan. Jadi tetapkan ya kulla syai', ya. Pada segala sesuatu min dzalika dari yang demikian sya'nuhu, karakternya. Jadi masing-masing itu diberi identitas dari peristiwa-peristiwa itu, pelaku-pelakunya diberi konsep yang bersifat karakteristik yang tidak akan menyimpang dari apa yang sudah ditentukan itu, ya, yang tidak menyimpang dari apa yang ditentukan itu. Di mana di situ disebutkan dukhuluhu fid dunya, masuknya ya fid dunya di dunia, wa maqamuhu dan tempatnya via di dunia, kam berapa? Nah, ini jadi rinci betul, bukan global. Jadi detail sampai urusan teknisnya ya begitu. Wa khuruju dan keluarnya minhu darinya kaifa bagaimana? Masya Allah. Jadi masing-masing ya kulla syai'-nya itu ditulis secara detail, teknis sekali. Istilahnya begini, perintah makan, lalu orang makan. Makan itu apa? Makan saja, keterangannya tidak. Sampai tempat makannya, piring makannya, sendok makannya, atau tidak pakai sendok makan, lokasi dia makan, meja, itu semua sudah tulis, rapi. Nggak ada yang tertinggal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Tsumma ja'ala, lalu Allah jadikan ala ibadi atas hamba-hambanya itu hafadhotan, penjaga. Masya Allah. Jadi kolam itu alat tulis. Untuk menulis namanya pena. Nun itu adalah tinta. Setelah menulis segala sesuatunya secara detail, teknis sekali, ya, teknis sekali. Jadi nggak global, tapi teknis betul. Hal-hal yang kecil itu ditulis semuanya. Lalu Allah jadikan pada setiap hambanya itu seorang penjaga, malaikat hafadhah. Ya, malaikat hafadhah. Wa alal kitabi, dan pada kitab, pada buku, pada tulisan, khuzanan, ya, khuzanan. Khuzanan itu tempat menyimpan, semacam malaikat yang menyimpan bagian arsip, itu ya. Jadi begini, tulisan-tulisan itu didokumentasikan lalu dimasukkan dalam satu tempat yang dijaga sendiri oleh malaikat khuzanan. Jadi ada malaikat hafadhah, ada malaikat khuzan. Kalau hafadhah itu yang menjaga, mendampingi istilahnya setiap manusia. Kalau khuzanan itu yang menjaga buku daripada setiap manusia itu ada di dalamnya buku itu. Nah, informasi-informasi yang muncul dari manusia yang didampingi itu selalu diminta oleh hafadhah untuk disampaikan. Misalkan begini, ada namanya Budi. Budi itu hari ini mau melakukan apa? Sekarang ini hari Kamis misalnya. Dia Budi mau melakukan apa? Maka malaikat hafadhah itu berkomunikasi dengan malaikat khuzan yang bagian arsip itu. Maka malaikat khuzan mengeluarkan, menyerahkan keterangan kepada hafadhah itu tentang apa yang terjadi pada Budi hari ini, hari Kamis itu. Nah, seterusnya demikian. Fal hafadhatu, maka malaikat hafadhah yang sahuna mencatat kula yaumin, pada setiap hari minal khuzani, dari bagian arsip. Penjaga tadi malaikat bagian arsip. Jadi begini, malaikat pendamping manusia itu selalu mencatat catatan-catatan yang diberikan oleh malaikat khuzan untuk hamba Allah yang didampingi itu. Jadi Budi tadi hari Kamis mau melakukan apa? Itu datanya ada di malaikat khuzan. Lalu malaikat khuzan menyerahkan kepada malaikat penjaga tadi, lalu dicatat oleh beliau. Nah, artinya begini, ada sebuah big data misalnya, data yang super gede,
Nah, di situ terekam semua data-data. Jenengan bisa bayangkan ya, sekarang ini kan teknologi satelit. Ada satu bank misalnya, dia punya nasabah 20 juta orang misalnya. Maka tentu 20 juta orang itu datanya ada di dalam big data yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Dan 20 juta orang itu akan melakukan aktivitas keuangan melalui bank yang dia pilih itu. Jadi kan bisa bayangkan bagaimana operasional daripada satelit untuk big data milik bank itu. Tidak ada satupun yang error ya. Semuanya berjalan mulus. Misalkan ada orang punya duit di situ, si namanya Roni, 10 juta. Itu nggak mungkin tertukar uang 10 juta itu diambil oleh Rudi. Jadi Roni itu aman duitnya di dalam bank itu karena semua big datanya ada. Dan komunikasi antara nasabah dengan bank itu sudah sangat digital sekali. Maka di sini ada satu gambaran fal hafadzatu yansahuna kulla yaum minal khuzan. Malaikat hafadzah mencatat setiap hari dari malaikat khuzan. Nah, data-data itu masuk, misalkan begini. Hari ini Budi transaksi di bank itu. Maka data di big data yang ada di malaikat khuzan itu keluar lewat bank itu. Oh ini iya. Ini contoh sederhana sekali. Satu contoh saya dulu pernah ya kehilangan ATM. Itu nggak ada 5 menit ya nggak ditanya tentang data saya. Hanya disuruh duduk di depan resepsionis 5 menit sudah jadi kartu itu. Saya bertanya, loh Mbak kok sudah jadi? Ya, Bapak sudah direkam oleh kamera. Memindai wajah Bapak itu sudah terhubung dengan satelit. Satelit menyatakan bahwa yang duduk di depan resepsionis itu saya. Nah, itulah yang disebut fal hafadzatu yansahuna kulla yaum minal khuzan. Apa yang dicatat amala dzalikal yaum. Amala dzalikal yaumi perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang dikerjakan oleh si fulan tadi di hari itu. Fa idza faniya, maka ketika habis rizki wang koto dan terputus al atharu itu ya. Al atharu perbuatan. Jadi begini. Data itu kan selalu diminta oleh malaikat hafadzah kepada malaikat khuzan. Nah, ketika satu saat rizki yang untuk si fulan itu habis, aktivitas si fulan sudah terhenti. Artinya begini, hari itu malaikat hafadzah minta data kepada malaikat khuzan. Budi hari ini mau apa? Malaikat khuzan bilang, dia sudah habis catatannya. Rizkinya sudah habis, kemudian aktivitas hari nggak ada. Wang kodho dan selesai al ajalu jatuh tempo ajal. Jadi hari itu nggak ada data masuk kepada malaikat hafadzah dari malaikat khuzan. Rizki nggak ada, aktivitas nggak ada. Nah, kemudian apa yang terjadi? Atat datang al hafadzatu malaikat hafadzah al khuzanata, ya, al husnata kepada malaikat husnah. Yatlubuna mereka malaikat hafadzah mencari amala dzalikal yaum ya, peristiwa perbuatan-perbuatan aktivitas hari itu. Fatakulu maka berkata menjawab malaikat husnah itu lahum kepada fatakulu maka menjawab lahum kepada al hafadzah al husnatu malaikat husnah. Jadi malaikat hafadzah itu kan selalu minta data kepada malaikat huzan tadi husnah. Malaikat penjaga arsip tadi memberikan data-data. Nah ketika data diminta nggak ada. Lalu apa yang terjadi? Malaikat penjaga arsip al-husna itu berkata, mana jitu li sahibikum indana syai'an. Mana jitu? Saya tidak menemukan li sahibikum pada teman yang kau dampingi itu. Nah, itu temanmu itu indana di sisiku syai'an sesuatu apapun. Kamu tadi kan minta data ya tentang orang yang kamu dampingi itu. Misalkan malaikat hafadzah mendampingi namanya Budi. Budi yang kamu dampingi itu hari ini nggak saya temukan datanya. Habis. Nggak ada data sama sekali. Fatarji'u. Maka kembalilah al-hafadzah itu malaikat hafadzah.
fayajidunahum, maka mereka menemukan kepada ibad tadi. Jadi malaikat hafadhah setelah diberitahu oleh malaikat khuzan bahwa datanya nggak ada, habis, maka kembali dia kepada temannya tadi yang didampingi Budi tadi misalnya. Lalu apa yang terjadi? Fayajidunahum, maka malaikat hafadhah menemukan mereka qotmatu, telah meninggal dunia. Artinya kalau sudah nggak ada data di malaikat khuzan, itu pertanda yang bersangkutan sudah habis masa waktunya di dunia. Masya Allah. Jadi detail sekali ya, maka hati-hati. Allah menciptakan malaikat hafadhah mendampingi kita, mencatat seluruh amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita yang disimpan oleh Allah dengan memerintahkan malaikat khuzan. Yang tulisan itu ditulis sejak diciptakannya alat tulis namanya pena dan tinta. Allahu Akbar. Maka mau lari ke lubang mana kalian bersembunyi dari catatan Allah. Sekalipun kalian orang yang hebat, hebatnya kalian tidak akan berarti apa-apa kalau sudah berhadapan dengan malaikat itu. Qala berkata, siapa tadi yang terakhir, Thabit As-Sumali, faqala, maka berkata Ibnu Abbas, alastum. Ibnu Abbas berkata, alastum, bukankah kalian kaum Aroban yang mengerti tentang literasi, itu apa namanya, sesuatu budaya yang sudah tinggi Aroban ya. Tasma'una, kalian mendengarkan. Kalian mendengarkan apa yang kita sebut dengan, Masya Allah, al-hafadhah, malaikat hafadhah, yakuluna, mereka berkata, inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Malaikat hafadhah itu berkata, inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun, saya mencatat setiap apa yang kalian kerjakan itu. Wa may yakunul istinsa illa min asl. Wa hal yakunul istinsah illa min aslin. Dan adakah, tidak adakah, begitu ya, menulis illa min aslin, kecuali dari sumber yang asli. Jadi Ibnu Abbas menceritakan panjang lebar tentang tafsir daripada nun, di mana di situ digambarkan bahwa nun itu adalah tinta dan kolam ada alat tulisnya yang mencatat setelah diciptakannya itu seluruh peristiwa-peristiwa. Dan setelah dicatat, catatan itu dijaga oleh malaikat khuzan. Malaikat khuzan yang menjaga data itu, lalu malaikat hafadhah yang menjaga manusia, yang diciptakan untuk mendampingi manusia, minta datanya seperti itu. Maka analogi yang sekarang sudah kita dapatkan, teknologi yang sudah kita dapatkan hari ini, khuzanan itu ya, Masya Allah. Kalau kita lihat bagaimana cara kerja satelit, kita sudah gumun ya. Bagaimana dengan satelitnya malaikat khuzanah ini, Masya Allah, luar biasa. Makanya kita hari ini kan masih hidup di zaman di mana pesawat yang menerbangkan jamaah haji misalnya dari Jakarta ke Jeddah itu kan 10 jam. Nanti akan ada satu zaman di mana pesawat yang menerbangkan jamaah haji dari Jeddah ke Jakarta itu hanya 1 jam. Lewat jalur mana? Seperti ada rencana London, Melbourne, itu 2 jam. Dari mana? Lewat orbit. Ya, jadi keluar orbit dulu baru masuk ke orbit bumi. Keluar orbit bumi, masuk lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.